Sebagian pendapat itu mengatakan bahwa kalau misalkan domba itu bisa dikurbankan ketika usia 1 tahun ya, maupun ketika usia 6 bulanan ke atas. Untuk domba-domba kurbanan itu speknya ekonomis banget gitu ya. Ketika kita mau borongan ataupun mau ngambil banyak, itu harganya cukup di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pusat Domba. Channelnya sharing-sharing ilmu seputar peternakan, khususnya di kandang yang ada di kandang Pusat Domba. Nah, bagaimana kabarnya sobat-sobat ternak semuanya? Mudah-mudahan makin dilancarkan rezekinya, makin sehat selalu dan juga makin diberkahi. Nah, di video kali ini kita akan membahas seputar domba-domba kurbanan atau amunisi kurban gitu ya, karena kebetulan sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Kurban. Nah, sebelum Idul Kurban kan pasti Idul Fitri dulu nih. Bagaimana sobat-sobat ternak semuanya, lancar gak nih puasanya gitu ya? Nah, biasanya sohibul kurban ataupun para peternak-peternak yang ingin mencari cuan ataupun mencari tambahan di hari raya kurban biasanya itu akan order domba-domba sebelum hari raya Idul Kurban. Makanya kita akan setilkan nih buat amunisi kurban ataupun domba-domba spek buat kurbanan. Makanya ikuti terus kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru seputar peternakan, khususnya di domba yang ada di kandang Pusat Domba. Mari. Nah, jadi sobat-sobat ternak semuanya, kebetulan kita lagi ada di kandang yang berada di kandang paling bawah. Nah, di kandang sebelah sini itu ada amunisi kurban yang khusus buat kurbanan, yang tentunya bobotan ekstrim ataupun kelas ekstrim gitu ya. Nah, di sini kita akan sepilkan nih speknya itu seperti apa, bobotnya seperti apa. Check it out, langsung ke sana. Nah, jadi sobat-sobat ternak semuanya, di dua kandang ini ataupun di kandang sebelah kanan maupun sebelah kiri saya itu ada dari domba-domba buat amunisi kurbanan ya. Jadi di kandang sebelah sini ada dua kandang. Kemudian nanti di kandang atas itu ada juga ya, dengan bobotan yang tentunya lebih minim dibanding bobotan yang ini. Kenapa saya bilangnya kelas ekstrim? Karena posisinya beratnya itu bisa mencapai berat di 40 kiloan ke atas ya. Ada yang 50 kilo, ada yang 60 kilo juga. Nah, sebagian di sebelah sini ada domba-dombanya yang sudah terbooking. Di sebelah sini juga ada yang udah terbooking juga. Jadi posisinya campur ya sobat-sobat ternak semuanya. Ada yang dari bibitan, ada yang dari kurbanan. Nah, jadi gini nih sobat-sobat ternak semuanya. Sebetulnya domba-domba di kandang kita itu yang spek seperti ini itu dikhususkan buat domba-domba breeding ataupun domba-domba buat pejantan. Nah, ketika kita mau buat pejantan itu bagus. Kemudian ketika kita mau dibuat kurbanin itu lebih bagus lagi gitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Ini kita sepilkan salah satunya ya, sebelah sini dengan nomor RT TX306 ya. Nah, dia mempunyai ciri fisik khusus yaitu panjang, tinggi, kemudian dengan warna buluh yang tentunya lebih putih dibanding yang lainnya. Ya, jadi ada perbedaan sobat-sobat ternak semuanya nih. Ya, ada perbedaan antara domba yang ini dengan yang ini. Kalau dari yang ini dia mempunyai postur bulu yang sedikit keriting, tetapi di telinganya itu runcing ya. Karena apa? Karena itu hasil silangannya. Ya, biasanya kalau misalkan telinga runcing itu hasil silangan dengan domba-domba lokal kita, yaitu domba Garutan. Nah, kenapa saya bilang domba Garutan? Karena posisinya domba Garut kan telinganya itu kan kecil banget ya, bahkan nggak ada gitu ya. Nah, ketika kita kawinkan dengan domba-domba lokal seperti Cross Texel, seperti Dorper, Awasi, Merino ataupun yang lainnya, itu otomatis ke telinganya itu biasanya ngaruh ya. Biasanya di ujungnya itu meruncing atau bahasa Sundanya itu bulu hiris. Gitu ya. Nah, sebelum ke dombanya kita akan bahas nih perihal syarat sah kurban yang umumnya diterapkan di Indonesia ataupun yang diterapkan di luar negeri ataupun di seluruh dunia ataupun yang udah menjadi syarat sah ataupun yang udah menjadi syariatnya kurban, hewan kurban gitu ya.
Nah, syarat yang pertama yaitu dari kita ke usianya dulu nih. Nah, sebagian pendapat ataupun sebagian ulama itu syarat sah hewan kurban itu minimal 1 tahun gitu ya. Dengan di ciri fisiknya itu poel 1 pasang atau gigi dewasa 1 pasang ya. Itu 1 tahun bagi hewan ternak domba maupun kambing. Tetapi kalau misalkan kita sudah tidak menemukan nih yang posisinya hewan dombanya itu usianya 1 tahun, itu diperbolehkan ketika si usia domba di 6 bulanan ya, asalkan 6 bulanan ke atas itu udah masuk ke syaratnya kurban. Jadi sebagian pendapat itu mengatakan bahwa kalau misalkan domba itu bisa dikurbankan ketika usia 1 tahun ya, maupun ketika usia 6 bulanan ke atas ya. Beda kalau misalkan sama kambing. Kalau kambing itu harus tetap 1 tahun ya, harus tetap 1 tahun. Kalau misalkan domba itu sebagian pendapat ada yang mengatakan bebas ya. Jadi dengan artian bebas itu ketika usia 6 bulanan ke atas. Ada yang mengatakan 6 bulan ke atas, ada yang mengatakan juga 1 tahun ke atas. Nah, yang kedua dari kesehatannya nih ya. Sebagian kalau misalkan dari domba, dari kesehatan yang paling penting itu ciri fisiknya itu sehat. Domba tidak sedang sakit, tidak sedang mencret, kemudian dari ekornya tidak ada yang dipotong, tidak ada yang posisinya cacat ataupun cacat secara fisik ataupun materi gitu ya, sobat-sobat ternak semuanya. Karena nah seperti ini nih sobat-sobat ternak semuanya nih ya, sebelah sini ada yang posisinya domba yang sehat ya, dia sehat, dia kelihatan sehat. Nah, tetapi ternyata kondisi fisiknya itu kayak kurang sehat ataupun kayak sakit gitu ya. Itu jangan dulu dikurbankan. Yang paling penting itu domba yang posisinya sehat. Nah, sebelah sini seperti yang si warna putih ini sudah dipastikan sehat. Yang ketiga ya, tidak ada cacat ataupun secara fisik ataupun materi ya. Dimulai dari ini nih ya, sobat-sobat ternak semuanya, dilihat. Tadi saya menemukan, nah seperti ini nih, telinganya itu sobek ya. Itu tidak dianjurkan untuk buat dijadikan hewan kurban karena posisinya itu sudah masuknya ke cacat gitu. Beda kalau misalkan yang udah di RT seperti ini ya, karena itu sebatas ingin pendataan aja ya, cuman sebatas pendataan aja, itu masuk ke syarat sah kurban gitu ya. Nah, kemudian tidak pincang ataupun patah gitu ya, itu tidak disarankan buat dijadikan hewan kurban gitu ya, sobat-sobat ternak semuanya. Karena apa? Karena kalau misalkan domba yang pincang itu termasuk yang cacat secara fisik gitu ya, harus disembuhkan terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan udah sembuh, udah betul-betul normal, itu baru bisa dikurbankan. Nah, yang keempat, kepemilikan hewan kurban ini bukan hasil curian ataupun hasil mencuri dari orang lain gitu ya. Kemudian bukan domba yang belum lunas gitu ya. Jadi ketika sahibo kurban beli domba gitu ya, dipastikan dulu itu harus lunas terlebih dahulu gitu ya. Jangan belum lunas domba udah dipotong gitu ya, sobat-sobat ternak semuanya. Nah, waktu penyembelihannya itu di tanggal 10 Zulhijjah. Jadi setelah proses melaksanakan sholat Idul Adha gitu ya. Nah, ini penting banget ya, disunahkan ketika kita memilih hewan kurban itu, yang pertama harus sehat, yang kedua berjenis kelamin jantan ya. Meskipun betina tetap sah ya. Ya, meskipun betina tetap sah, tetapi kita dianjurkan ataupun disunahkan lewat nyarinya itu jantan terlebih dahulu. Kemudian kalau misalkan jantan nih udah gak ada gitu ya, baru bisa ke betina. Nah, lanjut aja ya, kita langsung sepil aja untuk harganya. Untuk domba-domba kurbanan itu speknya ekonomisan banget gitu ya. Ketika kita mau borongan ataupun mau ngambil banyak, itu harganya cukup di 50 ribuan aja ya per kilonya. 50.000 per kilo sudah dapat domba spek kurban seperti ini nih ya, sobat-sobat semuanya. Lihat posisinya mantep-mantep, cakep-cakep ya, bulet-bulet. Nah, ketika memilih hewan kurban juga posisinya harus bulet, itu disunahkan juga sobat-sobat ternak semuanya. Jadi disunahkan pilihnya itu yang bulet, besar dan juga gemuk nih, seperti yang ini nih. Masya Allah, mantap banget ya. Nah, kalau misalkan yang kurus kering itu disarankan
ditahan terlebih dahulu, penggemukan terlebih dahulu. Kalau misalkan udah gemuk, udah sehat, baru bisa dikurbankan gitu ya sobat-sobat ternak semuanya. Kalau misalkan beli satuan, bisa banget mau beli satuan juga ya. Harganya cukup ekonomis banget ya, di 55 ribuan aja per kilonya ya. Buat posisinya domba-domba yang kalau misalkan belinya satuan. Kalau misalkan belinya borongan, 20 ekor, 30 ekor, 40 ekor, harganya di 50.000 per kilonya. Gitu ya. Dengan spek seperti ini nih ya, sobat-sobat ternak semuanya. Ada dari domba Awasi, hasil silangan Awasi full blood dengan domba Garut. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian ada dari domba Texel. Nih, Texelnya juga bukan Texel sembarang Texel gitu ya, tapi mirip kayak dombos, apalagi yang seperti ini nih. Lihat. Tuh. Dia muncul kerutan ya di mukanya, lihat. Nih. Di area mukanya dia ada kerutan. Ya, itu jarang banget. Ya, jadi ketika kita lihat di area muka itu banyak kerutan, itu disarankan buat pembibitan terlebih dahulu. Nah, nanti hasil anakannya baru bisa kita korbankan gitu ya. Atau misalkan pengen si uncal, domba yang sukanya loncat-loncat, kita sepilkan ada di sebelah sana. Jadi ini nih, si uncal ya. Kenapa dia dinamai uncal dan posisinya dia disimpan di luar karena kandang si jang setinggi ini ya, dia loncat ke sini, loncat ke sana, loncat kemana-mana. Kalau misalkan dorper dikawin sama si uncal, rugi kita. Makanya dia pisahkan di sini, gitu ya posisinya. Jadi meskipun kandangnya tinggi seperti ini, dia loncatin. Meskipun tingginya seperti ini, sempat ya, dia disimpan di tingginya seperti ini, dia itu mampu loncat. Kalau misalkan belum percaya, coba cek di Facebook kita, ya. Itu ada video dia lagi loncat-loncat, gitu ya. Nah, jadi gitu aja ya sobat-sobat ternak semuanya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Mudah-mudahan bisa membuka pikiran kita untuk mulai ternak domba. Ataupun buat sahibul-sahibul kurban, ataupun buat sobat-sobat ternak semuanya yang masih kebingungan nyari hewan ternak kurban. Jangan lupa langsung aja datang ke kandang kita di kandang pusat domba. Ataupun langsung klik WA yang sudah kami sematkan di kolom bio deskripsi kita. Jangan lupa sebelum ditutup, like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info terbaru seputar peternakan, khususnya di domba, di kambing yang ada di kandang pusat domba. Terima kasih. Pusat Breeding, Pusat Domba lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.